Tahu nggak sih, sebenarnya kerja di bidang teknologi itu nggak sesulit yang kalian bayangkan loh. Kalau kalian pikir kerja di bidang teknologi khususnya di bagian IT, itu harus pakai teknologi yang high-tech, kemudian codingnya itu juga yang ruwet. Sebenarnya nggak serumit itu. Di sini gue bakal jelasin kenapa kerja di bidang teknologi itu sebenarnya tidak sesulit yang kalian bayangkan. Langsung aja kita bahas. Kemarin ketika gua ngebahas tentang survei orang-orang pekerja kantoran itu pengen bekerja di bidang IT, gua coba iseng-iseng tanya ke temen gua, beberapa temen gua yang kerjanya memang di luar IT. Gua tanya, kira-kira kalian tertarik nggak tuh kerja di bidang IT sebagai programmer kayak gue? Dan sebagian besar itu punya ketertarikan ke sana. Terus gua tanya, tapi apa yang membuat kalian itu terhambat untuk mau terjun ke IT? Ternyata mereka itu punya gambaran yang cukup wah terhadap dunia IT atau dunia teknologi ini. Dimana beberapa udah gue sebutin di awal, seperti kalau kerja itu harus pakai device yang high tech. Kemudian kemampuan coding itu udah harus yang advance to high. Secara gambaran yang mereka berikan kepada gue itu sebenarnya nggak 100% salah, tapi nggak 100% benar juga. Karena konteksnya di sini adalah mereka itu pengen terjun masuk ke dunia IT. Artinya mereka start sebagai pemula. Kita bicara konteksnya ini adalah orang yang benar-benar baru mau start di bidang IT. Sedangkan gambaran yang diberikan itu rata-rata adalah gambaran untuk seorang pekerja IT yang memang levelnya itu udah advance, di mana memang sudah berpengalaman, sudah bekerja bertahun-tahun di bidang tersebut. Jadi bisa dibilang kurang apple to apple. Jadi gue bakal jelasin, terutama buat para teman-teman pemula, beberapa alasan mengapa masuk kerja di IT itu nggak sesulit yang kalian bayangkan. Pertama, kalian itu bisa belajar otodidak. Kebanyakan coding-coding yang rumit yang kalian lihat di sosial media, kemudian di dunia kerja, itu adalah hasil pembelajaran otodidak yang dilakukan oleh para programmernya atau orang IT-nya. Jadi nggak 100% itu adalah hasil pemikiran si programmer atau si orang IT-nya. Ketika kita dihadapkan sebuah masalah yang harus diselesaikan dengan melalui coding, kalau masalahnya masih ecek-ecek ya biasanya kita langsung ngerjain. Cuma ada banyak masalah yang jauh lebih kompleks di mana memang penyelesaian itu terkadang perlu riset terlebih dahulu. Nah, ketika kita melakukan riset itu sekaligus belajar secara otodidak. Begitu juga dengan implementasi teknologi baru. Ketika perusahaan memutuskan untuk mengimplementasi teknologi baru, itu nggak serta-merta kita mendapatkan training. Kalau perusahaan yang budgetnya kurang gimana? Ya biasanya programmernya itu diminta untuk belajar sendiri, otodidak. Dan ujung-ujungnya banyak tuh yang berhasil mengimplementasi teknologi baru tanpa melalui pembelajaran atau training yang panjang. Semuanya hanya berbekal pembelajaran otodidak. Meskipun memang hasilnya itu biasanya jauh dari kata optimal, tapi kerja di IT itu adalah pekerjaan yang jangka panjang, di mana kita itu tugasnya bukan cuma nge-create, tapi kita juga memaintain. Maka hasil yang tidak optimal itu harus kita maintain semaksimal mungkin dan juga membuat hasilnya itu menjadi jauh lebih efisien, jauh lebih optimal, dan itu bergerak sepanjang waktu. Jadi buat teman-teman pemula terutama yang belajarnya itu masih sendiri tanpa melalui jalur yang resmi ataupun bootcamp, nggak perlu takut, nggak perlu malu karena rata-rata programmernya juga banyak yang belajar otodidak. Jadi kalau kalian bingung pun masih bisa dibantu oleh senior kalian. Lalu kalau kalian pun mencari pelatihan-pelatihan gitu yang harganya terjangkau, banyak kok course-course yang harganya terjangkau yang mengimplementasikan teknologi tertentu, tergantung kebutuhan kalian. Ada yang dari sumber resmi, ada juga yang sumbernya gratisan, ada juga yang bisa dibilang harganya lumayan mahal, ya tergantung preferensi kalian mau yang seperti apa. Jadi untuk basic knowledge sebagai programmer atau orang IT seharusnya dapat kalian dapatkan dengan mudah hanya dengan belajar otodidak. Lalu alasan kedua kenapa memulai kerja di IT itu nggak sulit adalah karena device starternya itu sebenarnya nggak perlu yang high-tech banget. Yang penting bisa mengakomodir kebutuhan kalian dalam dunia programming atau IT. Di beberapa episode kemarin gue sempat bahas bahwa di dunia IT itu kekuatan device itu mempengaruhi kemampuan teknologi juga. Tapi itu posisinya adalah untuk jangka panjang. Kalau kalian itu baru mulai, berarti kalian itu hanya membutuhkan device yang starter sebenarnya. Biasanya sebagai orang IT pemula itu, kebutuhan kalian hanyalah untuk ngedevelop apps. Dan apps yang dimaksud di sini adalah web apps. Jadi kalian itu hanya butuh untuk ngedevelop website.
Untuk ngedevelop website yang sederhana itu sebenarnya butuh device dengan spek yang nggak begitu gahar. Dan rata-rata web pemula itu juga nggak perlu spek yang terlalu besar juga sih. Cuma yang menarik di sini adalah bahwa perkembangan teknologi itu ngebuat device-device yang dipakai untuk development itu spek standarnya semakin lama semakin meningkat. Sehingga kalau kalian itu beli laptop dengan kisaran harga itu sekitar 6-8 juta aja, itu udah bisa cukup mumpuni untuk ngebantu kalian ngedevelop sebuah website. Nah, ketika kalian itu sudah berhasil ngedevelop website dengan device starter kalian, kalau kalian itu pengen naik tingkat mungkin ke mobile apps atau mungkin kalian pengen nge-maintain dengan menggunakan teknologi yang lebih berat, barulah kalian meng-upgrade device kalian ke spek yang lebih tinggi. Jadi secara budget untuk masuk ke dunia IT sebagai pemula itu masih bisa dikatakan terjangkau. Lalu alasan ketiga kenapa kerja di IT itu sebenarnya nggak sesulit itu, karena untuk kerja di dunia IT itu tidak memandang jurusan kuliah. Kalian mau kuliah jurusan apapun, kalau kalian memang punya ketertarikan di IT, kalian boleh masuk. Karena yang dibutuhkan di sini itu adalah sebuah skill dalam dunia IT. Skill ini sendiri bisa didapatkan dengan cara belajar otodidak di awal tadi, atau ngambil course, bahkan bisa lewat bootcamp. Dan kuliah itu adalah salah satu caranya aja. Karena ini cukup relate dengan gua, dimana beberapa teman gua itu yang kerja bareng gua, bisa dibilang kolega gua juga, mereka itu banyak yang berasal dari jurusan kuliah yang nggak ada hubungannya dengan IT. Dan mereka bisa menempuh jalur kerja di dunia IT dengan sangat baik. Jadi buat teman-teman yang memang tidak berasal dari jurusan IT, itu nggak perlu takut kalau pengen terjun ke dunia IT. Karena kalau memang itu menjadi ketertarikan kalian dan mungkin adalah passion tersembunyi kalian, kenapa nggak dicoba? Lalu alasan terakhir kenapa kerja di dunia IT itu sebenarnya nggak sulit-sulit amat, karena penggunaan teknologinya itu antar perusahaan itu biasanya tidak jauh berbeda. Mungkin banyak teman-teman yang udah belajar nih otodidak, tapi nggak berani melangkah lebih jauh karena takut apa yang dipelajari itu tidak dapat diterapkan di perusahaan. Kalian nggak perlu takut karena setiap teknologi yang kalian pelajari sebagai seorang IT itu udah punya semacam rules-nya. Kalau di dunia IT kita nyebutnya itu sebagai sintaks. Sintaks inilah yang kita pakai untuk ngedevelop sebuah apps berdasarkan teknologi tersebut. Dan teknologi itu banyak, makanya kalau kalian cari itu bukan cuma ngelihat dari pekerjaannya aja sebagai programmer, tapi kalian juga harus melihat job desk-nya itu teknologi apa aja yang dipegang. Karena setiap teknologi itu punya sintaks yang berbeda. Jadi kalian perlu menyesuaikan pekerjaan yang pengen kalian lamar itu dengan teknologi yang sudah kalian pelajari. Bahkan ya, kalaupun kalian itu udah punya pengalaman kerja di perusahaan A, lalu pindah ke perusahaan B dengan teknologi yang sama, biasanya penerapannya itu nggak jauh berbeda. Yang berbeda itu biasanya cara main kolaborasi dengan antar tim. Dan juga kalau kalian itu belajarnya otodidak, biasanya yang mengajarinya itu adalah orang-orang expert yang memang praktisi di perusahaan tertentu. Mereka biasanya mengajari semacam best practice-nya. Sehingga itu bisa menjadi patokan kalian kalau kalian itu ingin ngebuat apps untuk perusahaan. Ya anggaplah basic-basic pembelajaran kalian itu semacam global standarnya. Nanti baru disesuaikan apps kalian dengan kebutuhan perusahaan. Karena sebenarnya yang membuat aplikasi itu unik bukanlah teknologi yang dipakai, tapi lebih ke bisnis proses yang diterapkan di dalam teknologi tersebut. Jadi ya kalian nggak perlu takut lah penggunaan teknologi yang kalian pelajari itu berbeda jauh dengan penerapan teknologi di perusahaan-perusahaan nantinya. Jadi itulah beberapa alasan mengapa memulai bekerja di bidang IT itu tidak sesulit yang kalian bayangkan. Semoga beberapa alasan tadi bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan memberikan motivasi buat teman-teman kalau memang teman-teman itu punya ketertarikan di dunia IT dan pengen terjun. Toh dari episode-episode kemarin pun gue udah bahas bahwa kebutuhan tenaga IT di Indonesia itu lagi kurang-kurangnya. Jadi nggak ada salahnya sih buat teman-teman yang punya ketertarikan di bidang IT tapi tidak punya background teknologi untuk mencoba terjun di bidang ini. Yang penting mah niat ya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya.
Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.